Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Amin. Boleh takut, tapi jangan ketakutan itu menguasai kita. Karena itu berbahaya, itu akan menghancurkan hidup kita, itu akan menghancurkan masa depan kita, itu akan menghancurkan segalanya. Boleh takut, mungkin ujian tidak apa, tapi mesti percaya bahwa kalau sudah belajar betul-betul pasti bisa. Amin. Nah, kita mau belajar dari satu kisah dalam Alkitab about 12 spies. Jadi kisah 12 pengintai. Kita mau belajar sama-sama. Mereka juga alami ketakutan. Dan kita mau belajar dari kisah ini. God led the Israelites to the edge of Canaan, the land he had promised them. It was time for the Israelites to enter the land and conquer it. But first, God instructed Moses to send 12 spies to walk through the land. Oke, thank you. Jadi kita bisa lihat cerita ini. Mungkin ada yang sudah pernah baca cerita ini, kisah ini? Ada? Sudah pernah baca, pernah dengar? Kisah ini sangat menarik, teman-teman. Jadi tadi kita sudah lihat secara sepintas di mana Tuhan berjanji bahwa akan bawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Ya. Tanah perjanjian, dan ketika hampir masuk tanah perjanjian Kanaan, Tuhan yang berfirman kepada Musa pada waktu itu, Musa, pilih 12 orang dari masing-masing yang pemimpin-pemimpin, ya, ini bukan orang-orang biasa, pemimpin-pemimpin hebat, untuk mereka mengintai di tanah Kanaan. Kenapa mereka mengintai di tanah Kanaan? Karena mereka belum pernah sampai di tanah Kanaan. Dan tadi Tuhan lewat Musa, Tuhan bilang apa? Pergi lihat itu apa? Intai, mata-matai. Kira-kira dong kuat kok sonde. Dong ada banyak orang kok atau sonde. Dong ada punya benteng-benteng atau tidak. Dorang punya apa? Apalagi dong punya tanaman-tanaman yang subur, yang ada hasil atau tidak dalam tanah perjanjian itu. Seperti janji Tuhan bahwa di sana ada susu dan madu. Dan bahkan tadi kita lihat, kalau ketong anggur, makan anggur itu satu rangkai biasa, tapi Alkitab catat anggur satu tandan, soalnya mungkin satu orang pegang. Tadi ketong lihat itu 2 orang yang pikul baru bisa. Teman-teman bisa bayangkan, itu luar biasa, luar biasa. Tapi kita mau belajar secara khusus siang hari ini 12 pengintai itu, 12 pengintai itu. Jadi ada 2 macam sikap atau attitude mental. Ada yang 10 dan ada yang 2. 10 pengintai. Mari kita mau lihat sama-sama dulu. Kita lihat dari 10 pengintai. Nah, 10 pengintai ini mereka betul-betul nikmati perjalanan itu. Tapi yang mereka lihat hanya negatif. Apa yang mereka lihat? Mereka lihat seperti memang betul. Tuhan janji, Tuhan bilang, oh di sana ada susu dan madu. Bahkan mereka menikmati anggur yang satu tandang itu. Mereka nikmati, mereka bawa pulang. Ketika mereka kembali ke Musa, mereka laporkan, betul Musa, wah ini tempat itu, tanah perjanjian itu luar biasa. Kita bisa bawa ini, kami bawa oleh-oleh dari sana, anggur satu tandang. Wow, luar biasa. Tapi mereka tidak sampai di situ. Mereka bilang, tapi orang di sana besar-besar. Orang di sana, wah, mereka seperti raksasa. Jadi mereka sampaikan apa? Berita-berita yang tidak benar. Berita-berita yang dalam tanda petik secara kenyataan memang betul. Tapi cara pandang mereka negatif, tidak seperti yang Tuhan mau untuk mereka. Terus apalagi? Mereka hanya lihat masalah yang ada di sana, ya. Mereka hanya lihat raksasa, mereka tidak lihat jalan keluar, mereka tidak lihat kemungkinan, tapi mereka lihat apa? Masalah di sana. Woi, ini orang terlalu besar, soalnya mungkin kotong datang bisa kesalah dong. Soalnya mungkin. Ini 10 pengintai. Ini pemimpin-pemimpin besar. Dan mereka bilang, oh ini raksasa-raksasa, tapi mereka tidak lihat bahwa ada Tuhan yang lebih besar dari raksasa-raksasa itu.
Nah, mereka alami ketakutan seperti kita alami ketakutan dalam hidup kita takut. Oh Tuhan, ini beta habis SMA nih, nan beta tamat ke mana, beta di mana? Wih, beta wisuda habis, baik. Habis wisuda nih, beta kerja apa? Atau mungkin, Tuhan, beta habis tamat SMA nih, beta mau masuk kuliah, mau beta ada duit. Mau kuliah di mana? Atau mau kerja juga ke mana? Banyak hal, teman-teman, ya. Atau Tuhan, ini mau ujian nih, aduh ujian pun susah lah. Banyak ketakutan. Tapi kita mau belajar. Kita mau belajar untuk punya cara pandang dengan cara pandang Tuhan. Nanti kita akan lihat lagi 2 orang yang lain. Tapi sekarang kita lihat yang 10 pengintai ini. Mereka lihat kekalahan. Belum berperang suka kalah. Belum, ini Dongson mungkin bisa kesalah dong. Dongson lihat kemungkinan kemenangan, karena kemenangan ada di tangan Tuhan. Nah, dalam ketemu hidup hari-hari mungkin begitu. Tuhan ya, ini masalah ini terlalu berat. Kotong lupa bahwa Tuhan ada sama-sama nih, kotong. Kasih ingat di kiri kanan bilang, Tuhan ada sama-sama deh lo. Amen. Jadi kotong yang pikir, aduh ini. Tadi yang Kak Joni bilang, takut memang normal. Tapi jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Amen. Nah, dalam Matius 6 ayat 22 dan 23 dikatakan, bisa baca sama-sama? Yang bahasa Inggris bisa 1, 2, 3 go. When your eyes is healthy, your whole body is filled with the light. But when your eyes is unhealthy, your whole body is filled with darkness. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi kita lihat pengalaman dari 10 pengintai ini. Mereka lihat begitu luar biasa. Mereka lihat ada buah-buahan yang begitu luar biasa. Tempat tanah perjanjian itu, wow, subur, luar biasa. Tapi karena ketakutan membuat mata mereka tertutup. Mereka tidak lihat bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan yang mengutus mereka. Amen. Tahukah teman-teman bahwa kita ada di dunia ini, Tuhan lagi utus kita di dunia ini. Kita lagi mengintai di dunia ini. Amen. Tuhan mau supaya kita diberkati di bumi ini. Amen. Tuhan mau supaya kita diberkati di kampus, bisa sebutkan di sekolah di mana, di keluarga di mana kita berada. Tuhan mau supaya kita bukan hanya diberkati, tapi kita jadi berkat di sana. Tuhan mau supaya kita nikmati yang terbaik yang Tuhan sediakan. Amen. Bukan hanya nanti di sorga, di bumi sini teman-teman. Di bumi, bilang banting kaki, di sini beta diberkati dan jadi berkat. Amen. Jadi kita mesti belajar punya mentalitas. Wah, ini luar biasa. Ini kita punya mentalitas yang ya harus betul-betul fight. Seperti biasa Pak John F bilang, di Batu Karang ini saya diberkati, walaupun saya jauh dari Monas tapi saya diberkati. Amen. Dan kita juga bisa nikmati, bukan hanya Pak John yang nikmati. Karena Pak John katakan, makanya dia nikmati. Kalau kita katakan dan kita percaya janji Tuhan, kita nikmati. Dan saya juga nikmati, amen. Dan teman-teman akan nikmati, amen. Yang terbaik. Nah, cara pandang 12 pengintai ini mempengaruhi karakter mereka, mempengaruhi mentalitas mereka. Nah, mentalitas mereka yang pertama, yang itu jadi akar masalah dalam hidup mereka. Yang pertama adalah apa? Fear. Bilang sama-sama. Fear. Ketakutan. Dong baru lihat, ini belum berperang, baru lihat, baru diutus, lihat, oh ini son bisa. Atau otong bilang di sini, "Ai Tuhan ya beta begini nih be bisa apa kok? Be bisa sukses." Tuhan bilang bisa. Amen.
Jadi kotong mesti punya mentalitas. Walaupun situasi sekarang mungkin kotong tinggal di belakang sana pun belakang. Dulu kalau Kak Joni masih tinggal di rumah di Nekoten, orang tanya, lu tinggal di mana? Beta tinggal di kantor rumah jabatan gubernur. Bung belakang. Soalnya apa? Tapi paling tidak ada di situ dan mesti bangga karena ketong anak Tuhan. Amin. Kadang-kadang ketakutan, aduh ini soal terlalu susah, ini masalah terlalu susah. Kak Adison tahu ini terlalu susah man. Soalnya ada yang terlalu susah, yang kalau banding dengan pengorbanan Yesus, amen. All is finished. He's done on the cross for us. Jadi dia sudah lakukan yang terbaik. Jadi kenapa kita mesti takut? Pandang masa depan, bilang, masa depan saya sungguh ada, harapan saya tidak pernah hilang. Itu janji Tuhan dan ketika kita memperkatakan itu, kita akan terima, amen. Jangan lihat, oh ini beta latar belakang keluarga nih, adi begini nih, soalnya mungkin. Jangan takut. Kak Joni berani bersaksi. Kak Joni tinggal di rumah jabatan gubernur Pembalakang, tapi puji Tuhan ketika Kak Joni memperkatakan itu, Washington DC, beta lihat. Amen. Itu bonus. Beta nikmati yang terbaik di Amerika, sekolah di Amerika. Itu bonus teman-teman. Siapa sangka ini anak pendek hitam satu, bontak satu nih, dia bisa begitu. Jadi teman-teman jangan lihat teman-teman diri ada dan mulai rasa takut. Ini besoknya mungkin. Betul? Amen. Dan beta mau bilang orang-orang muda ini, Tuhan mau pakai kalian luar biasa. So don't be afraid. Jangan takut. Amen. Lihat masa depanmu dengan cara pandang Tuhan. Nanti kita belajar dari dua pengintai. Yang kedua, ini mentalitas dari 10 pengintai itu. Mereka ragu, doubt. Mungkin dalam kehidupan kita ada banyak keraguan-keraguan. Aduh ini beta pilih ini ya, ragu. Atau nanti beta bakar mana ya begini. Ragu dengan banyak hal. Dan dalam Bilangan 13 ayat 31, Numbers 13:31, it says, "But the man who had gone up with him said, we are not able to go up against the people, for they are stronger than we." Ini yang tadi Kak Joni bilang, belum berperang kalah duluan. Mereka ragu akan janji Tuhan. Mereka mungkin datang di gereja, duduk di gereja, baca firman, itu habis punya. Pokoknya dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak salah kita baca firman, itu sangat-sangat luar biasa. Tapi kita tidak hanya batas sampai baca saja, amen. Tapi kita lakukan itu, hidupi firman dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau kita hidupi firman itu. Biar firman itu hidup dalam kita. Itu yang Tuhan mau. Bilang di kiri kanan, hidup dalam firman dan hidupi firman. Bilang lagi, jangan ragu dengan Tuhan. Kok Tuhan yang pilih Luna. Amen. Amen. Jangan ragu dengan Tuhan teman-teman. Kak Joni bisa bilang ini karena Kak Joni alami betul. Memang betul ada keraguan, betul. Manusia, betul. Tapi jangan biarkan keraguan itu menguasai kita. Jangan biarkan keraguan itu menguasai kita. We are able, by His grace we are able. Katakan sama-sama, by His grace we are able. Oleh anugerah Tuhan kita mampu, amen. Mampu dalam apa? Dalam hal apa saja yang teman-teman sebutkan, teman-teman lagi hadapi hari-hari ini. Di sekolah, di kampus, di dunia kerja, di keluarga, di mana saja, dalam hubungan apapun. Dengar, jangan ragu dengan Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik bagi kita.
Tapi yang paling penting kita mesti tetap percaya, jangan ragu. Amen. Mentalitas yang ketiga kita mau belajar ya. Kita mau lihat 10 pengintai. Mentalitas yang ketiga yang mereka punya. Bisa baca sama-sama. Self-deprecating. Sama-sama baca. Self-deprecating. Jadi mereka mencela diri mereka sendiri. Nah, berapa banyak dari kita dulu Kak Joni betul. Kak Joni ini lu pendek, lu hitam, lu orang timur lah, aduh jauh dari kota, lu bisa ke sana. Berapa banyak dari kita yang mungkin mencela diri kita sendiri seperti itu? How many of you? Lu rambut keriting, tarik tambah panjang lah, pasta putar nih, lu bisa ke sana. Bayangkan kalau kita belajar dari 10 pengintai. Belum apa dong sulihat dong pendiri apa seperti apa belalang, tong lihat sama-sama di sini. Numbers 13 verse 33. They said we felt like grasshopper, and that's what they thought too. Jadi ini orang sana pikir apa-apa, orang sana pikir apa-apa tentang dorang, dong su pikir duluan. Beta nih ke belalang. Dong ju pikir beta ke belalang, padahal belum tentu. Mungkin dalam hidup hari-hari kita bilang, beta nih soalnya pintar, beta nih begini, beta nih begitu. Dong pada pikir begitu. Itu orang kos-kosu di sana dong bilang ada omong dong nama hebatnya, intina. Kotong celah kotong pendiri duluan, betul? Berapa banyak yang kotong alami begitu? Siang hari ini Tuhan mau kotong bertobat, amen. Kotong ciptaan yang baru dalam Tuhan. Kotong diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi jangan pernah celah kotong diri. Belum apa ini belum ujian nih. Dia bilang, ini kayaknya beta salah nih, salah banyak nih. Ini belum ujian. Ini su bilang, salah banyak nih. Atau baru masuk kuliah dia pikir ini masa depan soalnya ada nih, aduh ini nanti kerja apa, bingung. Kutong mencela banyak kali, berapa banyak kali kutong orang-orang muda, beta nih orang muda nih, begini so. Mungkin kutong celah kutong diri karena beta tukang melawan orang tua nih, pasti nanti masa depan suruh. Lu bertobat sudah, bertobat sekarang supaya jangan melawan orang tua dan masa depan tetap ada. Amen. Amen. Berapa banyak kali teman-teman kita mencela diri kita sendiri. Kita kasih jatuh kita sendiri. Beta nih soal cantik ya dia. Dia nih pun cantik lah. Adi. Yang di sana tuh pengganteng lah beta nih adi. Puruk lah. Berapa banyak dari kita? Dan mungkin ketong mencela, dia tuh pintar, pasti dia masa depan beta nih Aisan. Berapa banyak teman-teman dari kita ya? Dan kita mau belajar dari 10 pengintai ini. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan tidak mau kita punya mentalitas seperti itu, mencela diri kita sendiri. Karena kita adalah biji mata Tuhan. Amen. Amen. Yang percaya biji mata kita adalah biji mata Tuhan, banting kaki kuat-kuat. Iya, coba satu orang pi sonto dia biji mata, dia mau kasih tinggal. Sama juga kalau siapa mau sonto ketong, kalau Tuhan kasih tinggal ketong begitu. Soalnya mungkin Tuhan mengasihi ketong. Amen. Hal yang keempat lagi, mentalitas dari 10 pengintai. Bisa baca sama-sama? Can we read together? Critical and complaining spirit. Sama-sama satu kali lagi. Critical and complaining spirit. Roh yang suka kritik dan mengeluh. Beta lah ini. Sedikit-sedikit beta. Little me. Little me. Sedikit-sedikit beta. Itu kesempatan kalau kotong dipercaya untuk lakukan ini. Mungkin mama atau bapak percayakan kotong lakukan ini atau itu bersyukur karena kita sementara dilatih teman-teman. Jangan kita mengeluh, ita lain beta sayang melayani beta sayang.
bersyukur. Itu kehormatan. Amen. Kalau kita melayani dalam apapun itu kehormatan. Jangan main kritik, main mengeluh terus. Hidup ini seberat teman-teman. Jangan bikin tambah berat dengan pengeluhan. Pengeluhan tuh, ketika kita mengeluh, itu energi banyak keluar. Lebih baik kita simpan untuk itu energi untuk hal yang positif daripada kita main mengeluh. Nah, kalau teman-teman kita baca di sini di pasal 14 ayat 1 dan 2, kita bisa lihat sama-sama. Then the whole community began to weeping aloud and they cried all night. Ini dong bukan menangis karena apa? Dong bukan menangis karena dong dilawat Tuhan. Ini dong menangis karena komplain, mau demo. Dong menangis karena bersungut-sungut. Di ayat 2 dikatakan, their voices rose in a great chorus of protest against Moses and Aaron. If only we had died in Egypt or even here in the wilderness, they complain. Mereka apa? Komplain, protes dengan apa? Musa, Harun, bosong kenapa kau tinggal kotong ada enak-enak di Mesir sana, kotong nikmati banyak ada walaupun tempat perbudakan tapi dong nikmati. Kenapa bosong mau kasih mati kotong di padang gurun? Dong komplain. Berapa banyak dari kita yang hari-hari mungkin dalam perjalanan rohani kita seakan-akan Tuhan soalnya ada, seakan-akan sepertinya pemimpin jauh. Aduh, ini beta ada dalam masalah buat pemimpin soalnya ada. Aduh, kenapa ini pemimpin begini? Kenapa begini? Berapa banyak dari kita? Kak Joni pernah komplain yang begitu? Pernah teman-teman? Tapi kita mesti bertobat, amen? Kita mesti bertobat dari itu. Jangan biarkan roh yang kritik, roh yang mengeluh, roh yang bersungut-sungut itu hidup dalam hidup kita. Karena pada akhirnya kalau kita baca cerita ini, sekitar 6.000 orang Alkitab catat, dong semua mati di padang gurun termasuk Musa. Hanya 2 orang dari generasi itu yang masuk tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb. Itu gara-gara apa? Komplain, bersungut-sungut. Ketika kotong lakukan sesuatu, ketika kotong dipercayakan melayani, layani sungguh-sungguh teman-teman. Musik mau aser, layani sungguh-sungguh. Atau kalau kotong super tobat cinta Tuhan, jangan hanya datang duduk diam dengar pulang teman-teman. Kak, kira-kira beta bisa apa? Beta bisa melayani apa kak? Beta mau melayani. Amen. Amen. Karena itu kesempatan melayani. Teman-teman Kak Joni, sampai hari ini Kak Joni bisa berdiri di depan sini itu karena anugerah Tuhan. Tapi yang Kak Joni lakukan dari dulu ketika bertobat, dulu biasanya orang lihat di belakang ruang doa, habis nanti maju-maju pegang kamera, maju-maju, akhirnya Tuhan yang bawa sendiri. Terserah Tuhan. Amen. Tong setia melayani, jangan pernah komplain. Atau di rumah orang tua baru suruh, terlain beta, mama son pilih apa-apa kas beta, komplain. Padahal makan kau hidup sekolah sampai hari ini itu kalau bukan orang tua siapa lah? Lupa, betul? Berapa banyak dari kita anak Tuhan yang hari-hari ini kita bilang kita pengikut Yesus, tapi karakter kita, mentalitas kita bukan seperti pengikut Yesus. Amen. Kita mesti bertobat. Kita mau, Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau lawat hidup kita. Amen.